Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi lagi biar semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun dzikruhu ruhun li anfusina. Muhammadun syukruhu fardun ala al-umami. Ya Rabb Mustafa balligh waghfir lana Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillahilladzi ja'ala da'wata ilal huda والدلالة على الخير والنصيحة للمؤمنين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ajma'in, amma ba'du. Hadirin bapak-bapak sekalian, ibu-ibu, jamaah subuh Masjid Jami Al-Mujahidin yang sangat saya cintai dan saya muliakan. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena atas kudrahnya Allah, atas izinnya Allah, kita bisa dirikan solat subuh secara berjamaah. Salawat teriring salam semoga Allah curahkan kepada uswah dan qudwah hasanah kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau. Semoga salawat beserta salam Allah mencurahkan pula bagi kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, kita sudah sampai di juz ke-28. Kita mulai dari surah yang pertama, yaitu di surah Al-Mujadalah. Silakan yang mau buka Qur'annya, surah Al-Mujadalah. Yang betul
Mujadalah apa mujadilah? Ada orang menyebutnya surah Al-Mujadilah, ada surah Al-Mujadalah. Yang mana tuh? Mujadalah itu kan artinya gugatan, berdebat, bisa diartikan begitu. Kalau dibaca mujadalah itu perdebatannya. Jadi dalam surah ini bercerita tentang perdebatan atau tentang gugatan. Kalau mujadilah itu pelakunya, orang yang menggugat. Di sini ada, kalau mujadil laki-laki, kalau mujadilah perempuan. Nah, jadi kita sebelum baca ayat ini, kita lihat nanti asbabun nuzul dari ayat ini. Insyaallah hari ini kita belajar fikih ya tentang hukum zihar. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. قد سمع الله، sungguh Allah telah mendengar. Jadi kalau qad masuk ke fi'il madi artinya sungguh. Sungguh Allah telah mendengar. Sami'a, mendengar. Apa yang Allah dengar itu objeknya adalah qaulallati tujadiluka, yaitu ucapan. Qaul itu ucapan. Tujadiluka, perempuan tua, perempuan gitu, yang telah mengajukan gugatannya kepadamu wahai Muhammad. Jadi ada seorang perempuan yang datang kepada Rasulullah menyampaikan gugatannya kepada Rasulullah. Dan gugatan perempuan itu didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para mufassirin menyebutkan bahwa surah ini termasuk surah Madaniyah. Tetapi ada sebagian mufassirin yang mengatakan dari ayat 1 sampai 10 itu surah Makkiyah dan sebagiannya adalah surah Madaniyah. Tapi yang jelas kebanyakan para mufassirin mengatakan bahwa ini adalah ayat-ayat Madaniyah, gitu ya, surah Madaniyah. Fi zawjiha, seorang perempuan yang mengajukan gugatannya kepadamu wahai Muhammad tentang suaminya.
wa tashtaki ilallah, dan perempuan itu mengadu kepada Allah. Jadi asbabun nuzulnya begini. Diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, telah meriwayatkan Aisyah radhiyallahu anha dan mensahihkannya. Kata Aisyah begini, Maha suci Allah yang Maha mendengar segala sesuatu. Sesungguhnya, kata Aisyah, aku telah mendengar sebahagian dari perkataan Haulah binti Sa'labah. Jadi perempuan yang menggugat Rasulullah itu tentang urusan suaminya namanya Haulah bin Sa'labah. Jadi Haulah bin Sa'labah ini datang kepada Rasulullah dan menggugat Rasulullah tentang suaminya. Dan sebagian aku mendengar, tapi yang sebagian, hanya sebagian kecil, sebagiannya aku nggak mendengar, kata Aisyah. Karena aku berada di ujung rumah. Jadi ketika Haulah datang menemui Rasulullah, Aisyah enggak mendengar secara utuh apa yang disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang didengar begini, ya Rasulullah, dia ngadu sama Rasulullah, suamiku itu telah banyak menghabiskan masa mudaku. Kemudian aku pun telah menyerahkan perutku. Artinya begini, sudah banyak anak yang kukandung dari anak suaminya itu. Kemudian sekarang ini saya udah tua. Setelah udah tua, aku nggak bisa memberikan anak lagi. Kemudian suamiku itu menziharku. Nah, begini ceritanya. Jadi suaminya itu namanya Aus bin Samit. Aus bin Samit. Dalam cerita yang lain begini, Haulah itu perempuan yang bodinya tuh bagus, diceritakan gitu, montok kali gitu ya. Ketika Aus melihat istrinya lagi sholat, lagi sujud, rupanya dia nafsu ngelihat bininya lagi nungging. Diceritakan memang Aus ini seorang laki-laki yang hipersek, doyan banget gitu. Timbullah syahwatnya tuh ketika melihat istrinya lagi nungging, lagi sujud. Setelah selesai sholat itu Haulah, rupanya Aus mengajak istrinya untuk hubungan badan. Karena udah tua,
gairahnya haula sudah berkurang. Kan biasanya begitu kalau udah tua, Pak. Rasa kepengennya udah semakin berkurang. Ada juga para suami-suami yang suka curhat gitu. Jadi kalau tidur sama istri udah kayak kedebong. Istrinya udah nggak mau, udah nggak bergairah, udah diem aja, udah pasrah gitu. Jadi kata suaminya, gue kayak nidurin kedebong gitu. Emang udah sekedar menggugurkan kewajiban aja, karena gairahnya udah hilang. Bapak-bapak nggak begitu kan? Jadi istrinya udah males ngelayaninnya gitu. Bahkan ada istri yang kalau dipegang suaminya aja udah menggigilan gitu, udah ketakutan. Ada yang begitu. Nah akhirnya Aus ini ngambek, kesel dia. Gara-gara udah kepengen banget, ternyata istrinya nolak. Makanya nggak boleh kalau laki-laki itu udah kepengen, kemudian ditolak oleh istrinya, wah bisa bahaya itu. Pokoknya ibu-ibu yang ada di belakang kalau ada, ya pokoknya kalau selagi suami masih kepengen mah layanin aja gitu ya. Jangan pernah ditolak-tolak. Nanti kalau ditolak nanti kayak somit nih, kayak Aus. Nih. Akhirnya karena si Aus ini marah luar biasa, dia ngomong begini, anti alayya ka zahri ummi, kamu itu sama seperti apa namanya, punggung ibuku. Nah kalau tradisi jahiliyah, kalau suami menzihar dengan perkataan begitu, kamu sama dengan punggung ibuku, itu pentalakan namanya, sudah ditalak. Kalau tradisi jahiliyah dulu. Jadi kalau ada orang suami bilang menzihar gitu, hampir sama dengan ila gitu ya kalau belajar ilmu fikihnya. Kalau suami udah mengatakan kamu seperti punggung ibuku, menyamai istrinya dengan ibunya, kan nggak boleh kalau bersetubuh dengan ibu. Itu sudah pentalakan. Akhirnya bingung nih, si Ausnya bingung, haulahnya juga bingung. Kalau udah begini bagaimana gitu kan? Cuma beda setelah Islam datang, dinamai hukumnya zihar. Jadi zihar itu seorang suami yang berkata kepada istrinya, menyerupai apa, diserupai punggung ibunya dengan punggung istrinya. Zihar namanya. Di zihar ini nanti dalam Islam itu dia itu nggak talak gitu. Tapi berbeda dengan masa jahiliyah dulu, yang namanya perkataan seperti itu adalah satu talak, ucapan talak gitu. Cuma dalam Islam nanti diganti menjadi membayar kifarah. Jadi kalau ada seorang suami yang menjihar istrinya, itu dia nggak boleh tidur dulu, nggak boleh tidur bareng, haram, nggak boleh disentuh istrinya, kecuali kalau dia membayar kifarat. Kifaratnya itu apa? Memerdekakan budak. Illam yastati', kalau nggak bisa, dia itu puasa 2 bulan berturut-turut. Udah sebulan setengah, kan nggak boleh putus terus 2 bulan. Ternyata batal sehari, ulang dari awal. Nggak bisa juga memberikan makan 60 orang miskin. Nah, jadi di masa Rasulullah SAW turunlah ayatnya yang
menghukumi tentang zihar itu dengan membayar kifarat. Akhirnya Haulah ini datang kepada Rasulullah dan dia bertanya kepada Rasulullah tentang nasibnya. Ya Rasulullah, habis umurku untuk melayani suamiku. Aku pun sudah banyak melahirkan dari benih suamiku. Sekarang ketika saya udah tua seperti ini, saya udah gak bisa melayani suami, saya dizihar oleh suami saya. Bagaimana ya Rasulullah? Rasulullah gak bisa jawab, diem. Karena memang belum ada wahyu, belum ada perintah, belum ada SOP apa yang harus Rasulullah katakan, jawaban apa yang harus diberikan, belum ada. Rasulullah diam aja. Karena Rasulullah diam, akhirnya si Haulah jengkel juga gitu. Maka dia watashtaki ilallah, ya udah saya mengadu aja sama Allah. Kalau begitu, kalau engkau tidak bisa memberikan kepastian hukum, saya mau ngadu sama Allah. Jadi ngadunya sama Allah gitu. Karena Rasulullah nggak bisa memberikan keputusan. Nah makanya qad sami'a Allahu allati tujadiluka, sungguh Allah telah mendengar gugatan seorang wanita yang bernama Haulah kepadamu wahai Muhammad dalam urusan suaminya tadi Aus yang telah menziharnya, wa tashtaki ilallah, dan dia mengadu kepada Allah. Wallahu yasma'u, dan Allah mendengar. Tahawurakuma, percakapan kalian berdua, dan Allah mendengar percakapan kalian berdua, percakapan Rasulullah dengan Haulah. Kemudian innallaha sami'un basir, Allah itu maha mendengar dan Allah maha melihat. Ternyata gugatannya Haulah kepada Rasulullah itu didengar oleh Allah, menembus langit yang ketujuh. Keluhnya si Haulah ini, curhatnya kepada Allah, didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga inilah yang menyebabkan turun ayat yang memberikan jawaban dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh Haulah. Makanya dalam satu cerita, ketika Sayyidina Umar naik kuda dengan para sahabat-sahabatnya ini di masa Amirul Mukminin ini, Umar udah jadi Amirul Mukminin, lagi naik kuda diberhentiin tuh sama Haulah ini, gituin, diberhentiin. Berhenti Umar, lah para asistennya, ajudannya bingung gitu kan. Kayak ada misalnya Pak Jokowi lagi lewat, tiba-tiba orang berhentiin itu, berhenti gitu. Diajak ngobrol sama Haulah, lama lagi ngobrolnya. Kata Haulah begini, ya Umar, dulu masih kecil kau dipanggil Umair, Umar kecil. Kemudian setelah besar kau dipanggil Umar, dan sekarang panggilanmu Amirul Mukminin. Ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, gitu. Dinasehatin sama dia. Lama tuh sampai Haulah bilang, siapa orang yang takut kepada hisab, maka dia akan menjaga dirinya dari azab, gitu kan. Banyak dinasehatin tuh. Sampai ajudannya bingung gitu, prajurit-prajuritnya bingung, lama amat gitu. Dan Umar setia mendengarkan nasihatnya Haulah itu. Akhirnya setelah selesai ditanya, kok mau gitu dengerin perempuan tua itu
ngobrol berlama-lama. Kata Umar, jangankan cuma seperti ini, dia ngajak ngobrol sampai malam saya layanin, kecuali berhenti di waktu sholat saja. Kamu tahu siapa perempuan itu? Ini adalah Haulah, yang ucapannya aja didengar oleh Allah katanya. Haulah ini ngomong karena dari hatinya, gugatannya kepada Rasulullah dan mengadunya, tashtaki, dia mengadu kepada Allah. Allah dengar tuh jeritan hatinya, apalagi hanya seorang Umar gitu kan. Allah aja mendengarkan keluhannya, apalagi seorang Umar. Jangankan lagi sejam 2 jam sampai malam dia ngomong, saya dengerin. Sampai begitu tuh. Jadi ini perempuan yang luar biasa yang diabadikan di dalam Al-Quran, namanya Haulah. Haulah binti Sa'labah. Nah akhirnya turunlah ayat itu. Nah setelah turun ayat baru Rasulullah berani jawab gitu. Apa isi ayatnya itu? Alladzina yuzahiruna minkum min nisaihim ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illa allati waladnahum wa innahum liyaquluna munkaran minal qawli wa zura wa inna allaha la'afurun ghafur. Nih ayatnya turun nih. Alladzina, kan pertanyaannya begini dari perempuan itu, bagaimana kondisiku? Hurima alaik. Kata Rasulullah cuma begitu jawabannya, haram. Kamu udah gak boleh lagi digauli, gak boleh ditidurin, gitu kan? Kata Rasul cuma jawab gitu, haram, kamu udah gak bisa lagi digaulin. Cuma belum ada bagaimana solusinya gini. Makanya kalau kata Imam Syafi'i, perempuan yang dizihar itu cuma nggak boleh didukhul, nggak boleh disetubuhi, nggak boleh. Tapi kalau selain setubuh mah boleh masih gitu. Misalkan yang lain-lainnya gitu, dicumbu yang lain-lainnya, tapi nggak boleh dimasukin. Kata Imam Syafi'i. Nah akhirnya turun ayat ini, alladzina yuzahiruna, orang-orang yang menziharkan, minkum, dari kalian. Yang dimaksud di sini adalah Aus bin Samit. Min nisaihim, dari istri-istri mereka. Ma hunna ummahatihim, di mana istri-istri mereka itu bukan ibu mereka. Kenapa mereka menyamakan istri-istri mereka dengan ibunya? In ummahatuhum illallai, sesungguhnya in ummahatuhum, bahwasanya ibu-ibu mereka hanyalah perempuan yang melahirkannya. Jadi nggak boleh menyamakan ibu kita dengan istri kita, karena ibu kita yang melahirkan kita. Jangan pernah menyamai fisik ibu kita dengan fisik istri kita, nggak boleh tuh Pak. Misalkan gini, betis lu kayak betis emak gua dah, gitu nggak boleh. Kan kalau ini kan punggung, karena kalau tradisi jahiliyah zihar itu kan bisa diartikan perut, di mana perut di seorang laki-laki naik di atasnya gitu. Artinya bersetubuh.
Itu kiasan saja gitu. Makanya nggak boleh seorang suami menyamakan fisiknya ibunya dengan istrinya, nggak boleh gitu. Nah akhirnya illallati wa innahum liyaquluna munkara. Nah baru terjawab nih, sesungguhnya seorang suami yang menziharkan istrinya itu, zihar itu adalah ucapan munkar, munkaran wa zura, dan kebohongan. Jadi zihar itu termasuk perbuatan dosa, perbuatan maksiat. Nggak boleh seorang istri, seorang suami menziharkan istrinya, nggak boleh. Ucapan-ucapan seperti itu ucapan kemunkaran. Jadi kalau mau kesal sama istri, ucapkan yang lain saja gitu. Jangan pernah menzihar. Kalau udah dizihar udah nggak boleh disetubuhi, Pak, gitu. Kayak emak gua lu gitu, nggak boleh, nanti jadi zihar. Nah kemudian wa innallaha, sesungguhnya Allah, la'afuwun ghafurun, sesungguhnya Allah maha memaafkan dan Allah maha mengampuni. Jadi ceritanya begini, kesalahannya Aus bin Samit yang telah menzihar istrinya itu intinya dimaafkan oleh Allah, meskipun itu satu perbuatan dosa, satu kemunkaran dan kebohongan. Sesungguhnya Allah maha memaafkan. Kemudian maaf itu digabungkan dengan kata ghafur, Allah mengampuni. Kalau maaf itu kan satu perbuatan dosa yang Allah tidak akan memberikan siksaan, azab kepadanya, hukuman. Kalau orang dimaafkan ya udah nggak ada hukuman kan gitu. Dan Allah ampuni artinya nggak ada dosa udah. Perbuatan dosanya itu, kesalahannya Samit yang telah menzihar istrinya itu sudah diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Bagaimana cara Allah memaafkan dan mengampuni Aus bin Samit yang telah menzihar istrinya itu? Walladzina yuzahiruna min nisaihim. Nih jawabannya nih. Jadi Rasulullah itu nggak berani mengeluarkan sesuatu kata apapun, wa ma yantiqu anil hawa, berdasarkan keinginannya, melainkan berdasarkan wahyu Allah, menunggu dulu. Nggak berani memberikan jawaban, keputusan kepada Haulah sampai dia akhirnya ngambek. Udah kalau emang kau nggak bisa jawab, saya mau nanya Allah aja gitu. Akhirnya benar dijawab oleh Allah. Jawabannya begini nih. Walladzina yuzahiruna min nisaihim, orang-orang para suami yang telah menziharkan istri-istri mereka, summa ya'udun, kemudian pengen balik lagi, pengen halal lagi. Bagaimana caranya supaya bisa berhubungan badan lagi? Karena keduanya sebetulnya antara Samit dengan Aus bin Samit dengan Haulah masih saling menyayangi sebetulnya. Karena jengkel aja, jengkel ketika Aus lagi kepengennya gara-gara ngeliat bininya nungging, akhirnya ditolak gitu. Kesel banget dia gitu. Bapak suka kesel nggak kalau ditolak? Kesel, Pak? Akhirnya sampai dia menzihar istrinya gitu kan, nyesel luar biasa. Akhirnya ada solusinya. Kata Allah, para suami-suami yang telah menziharkan istrinya, summa ya'udun, kemudian pengen menarik kembali, pengen ya supaya halal lagi, bagaimana?
lima qalu, dari apa yang sudah dikatakan, ingin menarik ziharnya itu, dia menyesal gitu. Maka fatahriru raqabatin, boleh dia kembali lagi dengan istrinya dengan satu syarat, dia harus memerdekakan seorang budak. Ya. Min qabli ayyatamasa, sebelum keduanya saling bermesraan, sebelum keduanya berhubungan badan. Jadi nggak boleh langsung bersetubuh sebelum memerdekakan budak. Berat nggak tuh? Berat. Sekarang budaknya udah nggak ada. Yang kedua, faman lam yastati', siapa yang nggak bisa memerdekakan budak, nah, fatahriru raqabatin min qabli ayyatamassa dzalikum tu'azun bihi, yang demikian itu sebagai nasihat, artinya sebagai peringatan supaya nggak boleh sembarang-sembarang itu menzihar istri. Kemudian wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah maha mengetahui dari apa yang kalian perbuat. Faman lam yajid, siapa yang nggak bisa memerdekakan seorang budak sebagai tebusan kifarat dari ziharnya itu, yaitu fasiyamu syahrain mutatabi'ain qabla ayyatamasa. Cara yang kedua, kalau memerdekakan budak nggak bisa, dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Dendanya begitu tuh. 2 bulan berturut-turut, sama dengan kifarat orang yang melakukan hubungan badan di bulan puasa. Jadi kalau bapak-bapak lagi puasa di bulan Ramadan, kemudian berhubungan badan dengan istrinya, sama suami istrinya pun kena kifarat. Pertama memerdekakan budak, yang kedua berpuasa 2 bulan berturut-turut, 1 hari batal, ulang dari awal. Makanya repot kalau lagi bulan puasa, jauh-jauh dari istri dah, jauh-jauh dari istri. Kalau dekat-dekat nanti takut kesetrum, bahaya. Qabla ayyatamasa, sebelum dia melakukan hubungan badan, sebelum dia bercampur. Kemudian faman lam yastati', siapa yang nggak bisa juga, nggak sanggup dia puasa 2 bulan karena punya penyakit, nggak bisa, maka solusi yang ketiga yaitu fa'it'amu sittina miskinan, dia itu memberikan makan 60 orang miskin. Jadi ada orang 60 orang miskin dikumpulin, ini udah yang paling ringan nih, dikumpulin di Masjid Al-Mujahidin, diumumkan, saya kumpulkan bapak-bapak, ibu-ibu, karena saya ingin membayar kifarat, saya kebablasan, saya lagi puasa, saya melakukan hubungan badan dengan istri saya, maka dengan ini saya mengumpulkan bapak-bapak, ibu-ibu untuk membayar kifarat. Gimana tuh, malu gak kira-kira tuh? Ya, harus dinyatakan tuh kifaratnya itu, saya memberikan makan ini, ya makan itu ya misalkan nasi padang dengan lauknya gitu, boleh seperti itu, bikin 60 bungkus. Kali 15.000, 20.000 dah. Ya. Kalau di ini sih likuli yaumin muddun, sama dengan memberikan fidyah ya, 1 hari 1 mud gitu. Dzalika litu'minu billahi wa rasulih wa tilka hududullah, yang demikian itu agar kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ini merupakan hukum-hukum Allah, tilka hududullah, inilah hukum-hukum Allah. Maka setelah itu timbullah hukum baru namanya zihar. Nah, inilah apa namanya hukum-hukum Allah, tilka hududullah
Terus walil kafirina adzabun alim, bagi orang-orang kafir maka mereka mendapatkan azab yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya orang-orang yang tidak mau mengikuti hukum-hukum Allah, dia menentang kepada hukum-hukum Allah, maka mereka akan mendapatkan azab yang sangat berat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sampai di sini dulu, sampai di ayat yang mana tuh? Ayat keempat ya. Sampai ayat yang keempat. Jadi pagi hari ini ayat surah Al-Mujadalah kita berbicara tentang hukum zihar, di mana asbabun nuzul dari ayat ini berkenaan dengan seorang wanita yang sudah tua, kemudian dia datang kepada Rasulullah, dia menyampaikan gugatannya tentang perilaku suaminya yang telah menziharkannya. Bagaimana status hukumnya? Ternyata dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa suami-suami yang telah menziharkan istrinya enggak boleh digauli, gitu. Barangkali sampai di sini mudah-mudahan ada manfaatnya. In uridu ilal islah mastata'tu tawakkaltu 'ala Allah wa ilaihi unib. Sama-sama kita doa, kita membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.